yang begitu tega dengan Tuhan saya. Itu dari teman-temannya memanggil dengan sebutan kematian Tuhan saya. Saya sangat mengetahui ternyata. Sampaikan saja apa yang kamu ketahui dan apa yang kamu lihat, nggak apa-apa itu. Bila ini kasus terbongkar, akan melibatkan dari petinggi-petinggi pejabat yang ada di negeri ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang beragama lain, salam rahayu, rahayu sejahtera selalu. Dan untuk dulur-dulur semuanya yang berada dimanapun, semoga selalu mendapatkan rezeki yang halal barokah, melimpah serta bermanfaat untuk dunia akhirat. Dan yang sakit, semoga segera menemukan obatnya dan disembuhkan oleh Allah dan tidak kambuh lagi sakitnya. Ini jumpa lagi dengan kami. Ini kami akan menuruti request dari subscriber atau dari penonton semuanya. Pada kesempatan kali ini, setelah saya lihat banyak yang berkomentar agar itu si kasus Vina Cirebon ini ya, agar segera terselesaikan, disuruh menghadirkan korinnya si Eki, si korban, semoga nanti bisa hadir. Dan karena yang tahu itu pasti dianya, nanti coba kita hadirkan, akan kita tanya-tanya, pasti diantara pelaku ada yang mengenali atau tidak, nanti kita tanyakan seperti biasanya, atau ada apa di balik kejadian itu. Dan sehingga orang tuanya pun juga kok diam aja itu ya. Agar tidak terlalu lama, langsung kita mulai saja. Udah siap, Mas? Insya A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dengan jin yang merujakan ruangan bersihkanlah jasad ini dari bisikan jin, setan, siluman, energi negatif. Tidak ada yang bisa hadir dan selain saya masukkan ke dalam jasad ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan jin yang jarak, saya minta hadir ke sini korin Eki 100% korinnya Eki asli, yang tidak asli tidak ketarik sini. Dengan jin yang berjalan warna, hadirkanlah korin Eki yang asli, korinnya yang asli masuk ke dalam jasad saat ini yang ada di depan saya. Kuasai seluruh jasad ini, seluruh pita suaranya, seluruh bahasanya, mengerti bahasa ini dengan jelas dan pasti.
Hmm, Mohon maaf, dengan siapa ini? saya Siapa? Korin Koren. Dari Korennya siapa ini? Korin Muhammad Rizky Rusdian. Kenapa kok lemes itu? Sedih saja. Masih lemes apa tidak? Oh tidak. Sedih kenapa? Ya, karena kejadian yang saya alami mengakibatkan ramai tidak kunjung selesai. Ini sebentar ya, saya protek dulu ya, biar nanti lebih akurat, lebih aman. Dan insang yang menurut saya normal. Apabila gaib yang ada dalam jasad ini berbohong atau berdusta, otomatis terpental keluar dan meledak dari jasadnya mediator ini. Mohon maaf, dengan Korin siapa ini tadi namanya? Korinnya siapa? Muhammad Eki Rusdiani. Oh, Muhammad Rizky Rusdian. Rudian. Iya. Tadi katanya kenapa lemes? Ada apa ya? Bisa diceritakan ke saya atau gimana? Apabila saya punya solusi atau bisa membantu barangkali. Iya. Akibat peristiwa yang terjadi saat itu juga membuat miris jiwa saya, yang menyebabkan kematian Tuhan saya dengan kekasihnya itu. Sangat memilukan sekali. Ya, semoga Tuhan kamu di sana diberi kebahagiaan melebihi kebahagiaannya di dunia ini. Ya, terima kasih. Tapi Tuhan kamu sudah tidak di alam ini kan? Alhamdulillah, Tuhan saya sudah disempurnakan. Gitu. Iya. Ini mohon maaf, kamu saya hadirkan ke sini itu saya ingin menanyakan, Iya. apakah kamu di antara yang menganiaya Tuhan kamu itu, apakah Tuhan kamu itu ada yang kenal atau tidak itu? Sebenarnya tidak begitu mengenal, akan tetapi dari wajah-wajah mereka sering bertemu, tidak asing lagi, secara satu persatu, tidak mengetahui nama-nama dari mereka secara jelas. Tapi di antara pelaku semua itu Tuhan kamu ada yang kenal atau tidak? Iya, ada yang mengenal. Oh, ada yang kenal. Iya. Dan sebagian lagi tidak kenal.
Ia hanya sering bertemu, mengetahui. Kalau yang kenal itu, kalau kamu tahu nggak namanya? Itu juga saya mengetahui waktu kejadian penyiksaan di malam itu. Tapi kamu ada yang tahu namanya? Ia sempat mendengar saya. Itu dari salah satu yang begitu tega dengan Tuhan saya. Itu dari teman-temannya memanggil dengan sebutan Aldo, dengan nama Aldo. Berarti yang di tempat kejadian itu ada yang sempat manggil-manggil namanya Aldo itu? Iya, itu benar. Itu yang paling kejam menyiksa saya, hingga menyebabkan terbunuhnya Tuhan saya. Kalau itu nama yang sebagai dalang itu siapa itu? Peggy itu Tuhan kamu mengenal juga tidak? Ya, dari salah satu dari mereka di waktu kejadian malam itu, ada salah satu itu yang memang dikenal oleh Tuhan saya, yang bernama Eki. Iya. Kan kamu saat ini kan bisa melihat di alam manusia. Iya. Apakah Peggy benar yang ditangkap itu, yang namanya Peggy? Itu hanya dijadikan sebagai kambing hitam untuk menutupi kasus saya ini. Jadi yang ditangkap itu bukan Peggy yang asli? Itu jauh, bukan sama sekali. Dia tidak tahu menahu tentang kejadian ini. Kalau untuk si yang pertama itu tadi siapa itu? Aldo. Oh iya, itu Aldo. Itu Tuhan kamu sempat kenal tidak sama orang itu? Itu kurang jelas, kurang begitu mengenal. Tahunya ya hanya di waktu kejadian malam itu. Tapi kalau sama si Peggy itu kenal Tuhan kamu? Iya, karena dia juga pimpinan dari kelompok geng. Begitu. Iya. Dan ini yang masih saya bingung ini kan, dari sekian lama dan saya juga sering hadirkan korin-korinnya pelaku. Ini sebenarnya ada apa kok susah banget nggak kelar-kelar ini? Itu sebenarnya bukan semata-mata peristiwa tawuran ataupun percintaan antara dua sejoli ataupun antara dua kelompok. Setelah dari tewasnya kematian Tuhan saya sangat mengetahui ternyata dari dibalik kematian Tuhan saya itu sebenarnya ada kasus, ada peristiwa yang besar lagi yang menyangkut dari kelompok-kelompok besar lagi itu. Kalau boleh tahu yang disampaikan kamu maksud itu ya, kelompok-kelompok besar itu kelompok bagaimana? Itu saya tidak
berani terlalu jauh karena sangat berbahaya sekali. Nggak apa-apa, katakan Jika saja. ini begitu awal terbongkar nanti, ayah tuan saya ini akan lebih menyedihkan, apalagi keluarga tuan saya itu sendiri. Kan ini kan kalau tidak disampaikan ya nanti itu tidak akan kelar-kelar kasusnya. Jadi sampaikan saja apa yang kamu ketahui dan apa yang kamu lihat, nggak apa-apa itu. Ya mohon untuk dirahasiakan. Ya di sini kan cuman aku sama kamu, nggak ada siapa-siapa. Ya mohon dengan sangat. Bila ini kasus terbongkar, akan melibatkan dari petinggi-petinggi pejabat yang ada di negeri ini, itu saja. Maksudnya petinggi pejabat apa itu? Petinggi-petinggi aparat penegak hukum ini nanti akan juga terlibat. Akan tetapi ini juga sangat tidak mungkin terjangkau, tidak akan mungkin bisa terbongkar. Nggak, saya saja dikasih tahu biar nanti saya itu dapat, oh ternyata ini, gitu aja. Ya, itu akibat dari dulu ayah tuan saya adalah termasuk penegak hukum, pernah menangani kasus yang sampai sekarang ini menyebabkan kematian tuan saya. Ya itu menangani kasus apa itu? Kasus narkotika, narkoba. Makanya dari itu ini melibatkan bandar besar yang melibatkan dari penegak aparat itu sendiri. Di balik itu apakah pelaku-pelaku yang menganiaya tuan kamu itu apakah dapat uang atau dari mana itu, apakah seperti itu kalau yang kamu tahu? Itu memang juga begitu, benar adanya. Itu hanya sekedar suruhan saja, memanipulasi suatu kejadian sehingga sampai saat ini menyebabkan kejanggalan dari kasus yang tuan saya alami. Tapi kenapa itu bapaknya tuan kamu itu kok diam saja, tidak ada pembelaan atau berupaya mengusut itu? Ya, karena ayah tuan saya hanya pejabat rendahan di antara aparat penegak hukum, sehingga beliau tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa ataupun melakukan tindakan apapun, karena ini sangat rumit dan menyangkut dari petinggi ayah tuan saya.
Kalau yang saya dengar dan saya lihat di TikTok atau dimanapun itu kan banyak berseliweran itu bahwa 3 DPO itu anaknya orang penting semua, itu katanya netizen itu. Apakah seperti itu atau memang netizen itu salah tebak? Itu sangatlah benar sekali. Karena masyarakat saat ini sangat pandai-pandai akan pengetahuan yang saat ini berkembang, khususnya di dunia maya, di media sosial. Mereka sangatlah kritis, mempunyai empati dan penasarannya sangat tinggi, sehingga jejak dari jejak di dunia maya itu masyarakat bisa melacak, mencocok-cocokkan dengan inisial si pelaku itu sendiri. Begitu. Iya. Tapi kan seharusnya bapaknya itu kan kalau keadilan kan tidak memandang siapa itu, semua orang berhak mendapatkan keadilan kan. Iya, sebenarnya memang begitu. Akan tetapi yang terjadi yang sebenarnya, ayah tuan saya banyak menerima tekanan ataupun ancaman yang melibatkan keluarga ayahanda tuan saya sendiri. Makanya ayah tuan kamu itu memilih diam tak berbicara itu karena sebab ada ancaman atau intervensi dari luar. Iya. Karena yang di atasnya begitu berkuasa dan sebagai pelindung dari gembong-gembong narkoba, jadi sangatlah mudah untuk menutup kasus yang seperti ini. Karena yang mereka memiliki harta yang begitu besar dari hasil narkotika itu sendiri. Begitu. Iya. Tapi ini semua rakyat Indonesia atau semua orang ini bahkan sudah berjuang membantu atas kasus tuan kamu itu agar mendapatkan keadilan. Benar sekali. Saya juga sangat berterima kasih. Saya kasihan pada ayah tuan saya. Jadi ya semoga apa yang diupayakan oleh semua masyarakat yang membantu atas keadilan tuan kamu itu menemui titik terang dan segera tertangkapnya. Mudah-mudahan yang belum tertangkap pelaku-pelaku itu. Iya, saya sangat berterima kasih kepada masyarakat yang begitu antusias terus menggiring berita-berita ini. Mudah-mudahan segera terselesaikan dan bisa terbongkar kasus ini dengan adil, dengan keadil yang seadil-adilnya. Ini mohon maaf tadi ada yang lupa. Apakah di saat itu ada pelaku yang cewek di tempat kejadian? Itu ya, ada pelaku tunggal satu, seseorang perempuan, tapi jarang mengetahui, belum begitu mengenalnya. Itu datangnya belakangan atau sudah sejak awal ikut? Ya, itu bersamaan itu di waktu kejadian itu.
Oh begitu. Ya. Jadi selama ini kasus itu sulit terpecahkan karena adanya gembong narkoba di. Ya, jangan keras-keras itu. Enggak, kita kan cuma Sangat berdua. berbahaya sekali. Tapi gembongnya itu di daerah situ juga ya? Ya, ada sebenarnya juga dekat daerah kediaman kota tempat tinggal Tuhan saya. Oh begitu. Iya, dekat itu. Pantas saja selama ini kasusnya nggak kelar-kelar. Nah semoga cepat kelar dan cepat beres, dan Tuhan kamu di sana juga mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Iya. Dan kamu juga segera diselesaikan tugasnya dan Iya. kembali lagi ke Allah. Iya. Alhamdulillah. Ya udah, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila saya mengganggu kamu. Minta bantu keluar dari jasadnya mediator ini. Iya. Saya antar lagi ke tempat asal kamu ya. Iya. Terima kasih. Sudah siap, saya bantu keluarnya. Ya, silakan. Dengan jinsan yang berjaya bantu saya untuk mengembalikan korin yang ada di jasad ini, semua bekas, semua efeknya kembali ke tempat asalnya. Alhamdulillah, tadi saya memanggil atau menghadirkan korinnya si Eki. Siapa tadi namanya itu? Nggak salah, siapa ya? Nggak lupa saya. Semoga di dalam video ini bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Apapun yang ditonton, apapun yang dilihat, selama itu bisa menambahkan keimanan kita pada Allah dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka tidak apa-apa apabila itu yang ditonton semakin membuat kita bermusuhan dengan orang, berseutun dengan orang. Dari kita anggap saja itu sebagai hiburan. Dan dari kami, apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat atau dulur-dulur semuanya, mohon dimaafkan, karena saya juga manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Dan dari kami saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.